Mana? Sikile pasti sikile sampai kita sampai piro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati, yang kami takdimi pada para guru, para masyayikh, para kiai kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu pada acara Bincang Tarekat. Acara ini didukung penuh oleh teman-teman dari Syatoriah Mataraman Indonesia dan disponsori oleh Muhak Jaya Ukir. Ini karyanya. Subhanallah. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan, tema bincang kali ini adalah tentang profil tokoh besar Sufisme yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya, karena dalam beberapa wasilah selalu tersebut namanya. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada kali ini narasumber kita hadirkan adalah seorang yang sangat kapabel, fresh graduate. Beliau baru saja menyelesaikan masternya dengan judul yang mengangkat tema tokoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah Mas apa Bapak ini enaknya ya? Kakak ya. Ustadz Kakak Erik Mansur Arafat, Master Pendidikan. Magister Pendidikan, mohon maaf. Selamat datang Ustadz Erik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sangat baik Pak Faruk. Ya. Sibuk apa sekarang ini? Seperti biasa kita ngajar dan lain sebagainya. Sudah berapa lembaga ini yang sudah diajar ini? Ya beberapa, entah itu pagi atau siang ataupun malam ada. Jadi Ustadz Erik ini mengajar di beberapa lembaga. Jadi beliau itu sangat sibuk sekali dan kita merasa beruntung, terhormat beliau bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di tema Bincang Tarekat kali ini. Terima kasih Bapak Ustadz Erik. Terima kasih doanya. Kali ini kita akan membahas tentang profil tokoh Sufisme Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Kita tahu bahwa di masyarakat kita nama Abdul Qadir Jailani sudah tidak asing lagi. Dalam setiap wasilah nama beliau selalu disebut. Nah, apakah sebesar itu tokoh? Bagaimana Anda menjelaskan tokoh yang sangat familiar di masyarakat kita ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani? Sebenarnya apakah memang benar-benar beliau ini adalah seorang tokoh besar sehingga sampai sekarang pun masih tetap besar namanya? Monggo dijelaskan Mas Ustadz. Terima kasih atas semua waktunya. Yang banyak orang ketahui dan ini menjadi hal yang sangat umum di Indonesia, apalagi di Timur Tengah juga banyak, lebih-lebih di Indonesia itu kan banyak sekali jamaah-jamaah yang tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, baik itu tarekat ataupun jamaah-jamaah manakib, itu sangat banyak sekali. Kalau tarekat itu kan mungkin orang-orang tertentu yang masuk pada tarekat Qadiriyah. Qadiriyah ya? Iya. Ada juga tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Ya. Itu mereka-mereka, beliau-beliau yang sudah masuk pada satu ajaran tertentu, ajaran tentang zikir dan lain sebagainya, mendekatkan diri pada Allah dengan tarekat Qadiriyah, ataupun ada yang Qadiriyah Naksabandiyah, seperti itu. Dan juga banyak kalau orang-orang umum
tidak masuk tarekat, tapi beliau sangat mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani karena banyak juga jamaah-jamaah manakib. Jamaah-jamaah manakib. Kalau mungkin dulu Pak Faruk di desanya pernah ada nggak jamaah manakib seperti Pernah itu? ada. Di desa? Ya. Hmm. Namun pertanyaan saya sebenarnya manakib itu isinya apa itu, Pak Eri? Manakib kan biografi, Biografi, cerita-cerita tentang beliau, tentang kesalehan beliau, Karomah-karomahnya. dan juga karomah-karomah beliau. Dari cerita itu kita bisa mengilhami, dan dengan itulah kita minta wasilah. Ya, bentuk kecintaan kita pada seorang yang salah. Ya, ya. Seperti itu. Kemudian bagaimanakah biografi ini tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ini? Apakah memang dalam riwayat hidupnya beliau ini adalah seorang tokoh sufisme dengan karyanya, atau memang beliau juga seorang tokoh besar lainnya? Ya, dari pertanyaannya Bapak itu mengarah pada apa sih sufi seperti itu dan sebagainya. Mungkin di segmen-segmen sebelumnya sudah ada penjelasan. Kalau mau lebih jelas tentang itu kan bisa lihat video pada segmen sebelumnya tentang apa itu sufi. Seperti itu. Jadi tidak ada pengkhususan suatu aliran tertentu, tidak ada. Kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau itu adalah orang yang saleh pada tahun 400, kelahiran tahun 470. Yang Masehi mana atau Hijriah? Hijriah. Kita fokus pada Hijriah. Kita kan mengfamiliarkan Hijriah. Siap, ya. Seperti itu. Pada waktu kelahiran di daerah pantai Kastia, daerah Iran. Kalau zaman itu Khorasan. Ya. Beliau lahir di suatu daerah yang namanya Jilani. Maka beliau dinamakan jeneng Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti itu. Gelar daerahnya itu yang masuk dikatakan Jailani itu ya nama daerah tempat lahir beliau itu ya. Tempat lahir beliau, suatu desa. Suatu desa. Seperti itu. Dari situ beliau belajar, kemudian beliau belajar itu sejak kecil, bahkan diceritakan oleh bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah dimasukkan ke sekolah dasar pada zaman itu di desa, yang mana pada waktu itu desa itu tersebut sangat dominan dengan mazhab Hambali. Seperti itu. Jadi mazhabnya beliau Hambali. lahir di lingkungan pada dominansi mazhab Hambali di lingkungannya ya. Lingkungannya Hambali. Ya. Terus kemudian tentang kehebatan atau apa ya, bisa dikatakan suatu hal yang luar biasa itu sudah pernah diceritakan oleh ayahnya sejak beliau masih duduk di, bisa dikatakan SD ya kalau seperti sekarang. apa itu kehebatan ketika kecil beliau? Diceritakan ayahnya itu pernah diceritai bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mau sekolah itu melihat banyak malaikat mengatakan awas ada orang suci lewat, kemudian berikan tempat untuk orang suci, seperti itu. Dan sepolos anak kecil menceritakan pada bapaknya. Seperti itu ya. Dan juga beliau tidak cuma belajar biasa, beliau hafal Quran dan juga hafal kitab Al-Muwatta. Dijelaskan di kitab-kitab ketika sudah lulus di desa itu ya usia 18 tahun. Yang mana nanti yang muda sekali, yang mana nanti kan setelah itu kan baru hijrah ke Baghdad untuk memperdalami ilmunya. Seperti jadi pendidikan dasar beliau itu di lingkungan tempat kelahirannya sampai usia 18 tahun. Kemudian beliau hijrah untuk sekolah. Kalau sekarang ke Baghdad ya. Enggak. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan menempuh S1 lah. Menempuh S1. Di situ beliau mau masuk ke Universitas Nizamiyah. Nizamiyah. Ya.
Kemudian setelah di tempat baru, di kota baru di Baghdad ini, bagaimanakah riwayat pendidikan beliau setelah ada di tempat baru ini? Oh iya iya iya. Sangat menarik diceritakan ini bahwasanya beliau itu kan tadi lahir di daerah Hambaliyah. Yeah. Kemudian ditambah lagi bahwasanya beliau itu hidup di zaman dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk. Ya, jadi sebelum memahami itu, kiranya lebih enak kita pahami suatu kondisi pada zaman itu. Dia hidup di zaman apa? Di zaman Nanti kan berkuasanya dinasti Saljuk. Dinasti ya? Saljuk. Karena bagaimanapun juga suatu pemikiran itu tidak akan lepas dari faktor-faktor lingkungan. Ya, konteks yang melatari. Oh, ya. Jadi faktor lingkungan entah itu sosial politik, terus atau keagamaan, intelektual dan lain sebagainya. Pada zaman itu kondisi politik memang dalam keadaan bisa ada yang mengatakan kemunduran Islam. Kemunduran. Iya, masa-masa mau kemunduran Islam. Karena pada saat itu dinasti Saljuk itu awal pergeseran dari dinasti Buhayyah, yang mana dinasti Buhayyah itu Syiah, kemudian geser kepada dinasti Saljuk yang mempatron suatu pendidikan dan mazhab kenegaraan itu Sunni. Nah, di situ ada pergeseran, nanti juga akan banyak mempengaruhi seperti itu. Kondisi keagamaan otomatis sangat terpengaruhi. Kondisi ekonomi juga terpengaruhi. Karena kan selain pergeseran itu kan ada perang, zaman situ kan perang. Dan juga ditambah lagi ada pemberontakan pada zaman itu banyak. Ada pemberontakan dari Hasan As-Sahab yang kadang diceritakan oleh orang-orang yang anti radikal itu agar tidak seperti itu karena membawa agama sebagai untuk memberontak, alasan memberontak. Juga dari alasan ekstern, pada zaman itu masih perang salib yang melelahkan umat Islam. Dan pada saat itu pun antara pusat sama provinsi sama pemerintahan daerah itu kadang tidak sinkron, yang menjadikan nanti banyak gejolak-gejolak masyarakat, otomatis menurunkan moral-moral dari masyarakat ketika banyak ketidakstabilan dari politik seperti itu. Kemudian sejauh mana kondisi yang melatar belakangi saat itu terhadap pemikiran Syekh Abdul Qadir Jailani ini? Apakah berpengaruh terhadap karyanya mungkin, atau mungkin ajarannya yang lebih kentara itu apa misalnya? Ajarannya tentang kritis-kritis itu juga ada, tentang bagaimana menjadi seorang yang takwa di manapun zamannya itu juga ada. Tapi yang paling mempengaruhi ketika beliau berproses dalam belajar itu. Jadi ketika masuk ke Universitas Nizamiyah, itu saya mendapat dua referensi, dua cerita yang berbeda. Walaupun ada kemiripan sesama. Jadi beliau itu masuk ke Nizamiyah, kemudian satu cerita mengatakan ditolak. Karena pada saat itu beliau masuk pada tahun 488 Hijriah. Dan secara kebetulan itu tahun di mana Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali itu keluar dari Nizamiyah yang kemudian digantikan oleh adiknya Ahmad. Alasannya mengapa hubungan dengan kedua tokoh Al-Ghazali dan Ahmad Ghazali tadi terhadap siapaan itu bagaimana? Nah, untuk referensi yang ini, beliau ini hanya tidak menjas pada Imam Ghazali dan Imam Ahmadnya. Tapi seperti yang tadi, latar belakang tadi, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan mazhabnya Hambali. Nah, ini ada dari pemikiran seorang pengamat. Kenapa tokoh ditolak itu? Ada yang mengatakan bahwasanya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masuk beliau mempunyai mazhab Hambali. Sedangkan Sedangkan pada zaman itu
selain itu ada lagi. Corak pemikirannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih cenderung pada corak pemikirannya untuk akidah itu al-halaj. Sedangkan di Nizamiyah tadi, Nizamiyah itu lebih cenderung dan bukan cenderung ya, sebagai patron dari pemerintah ajaran Sunni yang Syafi'i. Dan juga untuk akidahnya itu Asy'ariyah. Nah, di situ pemerintah sebagai patron suatu mazhab dan otomatis lembaga juga mengikuti. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani masuk, ada yang mengatakan tidak terdaftar. Terdaftar tapi tidak masuk. Tapi ada juga yang lain. Ada yang menceritakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu masuk dan kuliah di Nizamiyah. Itu versi kedua ya? Versi kedua. Tapi beliau itu tidak cuma belajar di kampus, tapi belajar di luar. Yang non formal istilahnya. Non formal. Ya. Kalau yang tadi yang cerita awal tadi itu ditolak kemudian kursus. Kalau ini cerita yang kedua tetap masuk kemudian beliau menambahi keilmuannya di ulama-ulama sekitar. Seperti itu. Jadi formal dan non formal. Baik, semakin hangat saja. Iya. Perbincangan kali ini kita rehat sejenak untuk memberikan kesempatan kopinya datang ya. Wah, ini terima yang kasih. bikin melek orangnya tapi. Alhamdulillah. Mungkin dengan kopi ini nanti semakin banyak ilmu-ilmu yang keluar dari Ustadz Eri ya. Subhanallah. Amin. Alhamdulillah. Monggo langsung dipun tunjuk nggih. Napa niki nggih? Kopi nih. Oh, kopi nih. Kang lintune mengke dalu mawon. Oh, siap. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanallah, kopinya mantap ini. Oke, sudah agak lebih tenang dan lebih banyak inspirasi lagi sepertinya ya. Jujur kalau saya itu dekat jenengan Pak Faruk ini, Gimana? saya adrenalin langsung naik. Semangat hidup ada gitu loh. Saya pun juga gak habis pikir. Seperti itu ya ternyata ya. Iya. Saya jadi agak gimana nanti. Baik. Oke. Slow saja Mas Eri. Siap. Jadi kembali ke Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau hijrah ke Baghdad dan masuk ke sebuah perguruan Nizamiyah. Ada dua versi menyebutkan bahwa yang pertama itu tertolak karena perbedaan madhab. Iya. Madhab penguasa saat itu dan madhab Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri berbeda. Kemudian versi kedua beliau tetap diterima. Ya. Tapi kesamaannya saya melihat bahwa beliau tetap mencari ilmu di luar sekolah formal Nizamiyah ini ya. Dari situ bisa dikembangkan mungkin atau diceritakan apakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu pemikirannya itu sangat terpengaruhi oleh pendidikan formal atau non formal beliau tadi. Bahkan atau mungkin ada guru beliau yang ketika itu sangat mempengaruhi pemikiran beliau. Iya, terima kasih. Jadi gini, ada cerita bahwasannya kalau yang kedua tadi tetap masuk di Nizamiyah, tapi beliau itu pernah suatu diceritakan, beliau itu melihat banyaknya gejolak di Baghdad, kemudian banyaknya pemberontakan dan kemerosotan moral pada zaman itu, beliau merasa gelisah, kemudian beliau lari dari Baghdad atau keluar dari Baghdad menuju gurun. Kemudian dari gurun tersebut beliau mendengar suara bahwasanya intinya beliau itu jangan keluar karena pada saatnya nanti Syekh Abdul Qadir Jailani akan mempunyai banyak manfaat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani saya sangat khawatir dengan keimanan saya, menjawab suara tadi. Terus sama suara dijawab, kamu akan aman dengan keimanan. Kemudian Syekh Abdul Qadir pulang kembali ke Baghdad, terus bertemu dengan seseorang, dikatakan, kamu mencari apa
Mencari apa dari Allah? Suara saya bindeng ya? Tidak. Suaranya sangat merdu sekali. Oh, subhanallah. Kemudian sama mana tadi? jadi beliau sebenarnya ingin keluar. Melihat keadaan penuh perlawanan yang kontra itu. Oh iya. Kemudian beliau ada suara, kemudian kembali lagi. Kembali inilah beliau bertemu dengan Syekh Hamad Ad-Dabbas. Beliau merupakan seorang sufi yang mengajar Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari situlah beliau belajar tentang kesufian. Jadi sudah beberapa waktu di Baghdad belajar tentang sufi dan belajar dengan ulama-ulama yang lain. Yang jelas ketika di Baghdad beliau belajar tentang fikih Hambali, terus dan lain sebagainya, juga belajar hadis, belajar apalagi itu tafsir, semua keilmuan bahkan sastra. Nah ini beliau itu ketika belajar sastra dan dicatat oleh sejarah banyak di literatur, bahwasanya beliau itu di tahun 496 beliau mendapat sertifikat kelulusan dari Syekh Zakaria At-Tibrizi. Nah itu dari situ menunjukkan bahwasanya beliau itu ada kemungkinan memang belajar di Nizamiyah, tapi ada yang mengatakan ya itu sertifikat atau ijazah di suatu kursusan. Bukan tapi kalau melihat guru-guru Syekh Abdul Qadir Jailani itu beberapa yang juga pengajar di Nizamiyah. Walaupun tidak tertulis semua yang di Nizamiyah ulama-ulama besar sebagai guru beliau, tapi ada beberapa kayak Syekh Zakaria At-Tibrizi, terus Syekh Wafa Al-Bni Aqil, itu beliau juga ngajar di Nizamiyah. Bahkan yang memberi ijazah tadi, memberi sertifikat tadi, beliau itu merupakan pernah menjadi kepala sekolah di Nizamiyah. Oh, begitu. Jadi kalau boleh saya sedikit cerita ulang dari penjelasan panjenengan tadi, bahwa ketika di Nizamiyah ini Syekh Abdul Qadir Jailani itu mempunyai kesempatan untuk berguru kepada banyak guru. Banyak guru, ya. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah ketika di Baghdad ini beliau sudah melahirkan karya, tulisan atau kitab atau mungkin pemikiran beliau? Ya untuk masa-masa 25 tahun itu kan 8 tahun itu kan masa-masa beliau belajar. Jadi bahkan diceritakan beliau itu belajar sangat rekasa bahasa Indonesianya apa? Keras. Sangat susah payah. Dibayangkan bahkan di kitab Nurul Furoko itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan seandainya gunung merasakan kesusahan saya maka akan menjadi debu, seperti itu. Saking susahnya perjuangannya ya. Itu beliau. Jadi beliau itu diceritakan ketika sangat payah belajar itu ngeletak apa jenis berbaring di tanah sambil innamal usri yusra. Jadi saking kepayahannya dalam belajar, karena banyak guru yang beliau hadapi dan kondisi beliau yang bukan dari orang kaya, kan tadi sudah dikatakan beliau dari orang miskin, yatim sejak kecil, terus masa kecil beliau itu bertani, terus juga pengembala kambing, seperti itu. Ya mungkin seperti jenengan dulu, enggak seperti itu, belum pernah ngarit. Saya dulu ya sama kerasnya juga. Subhanallah. Jadi boleh dibilang Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah santri yang istilah santri tenanan. Saking tenanane wis kabeh dilakoni. Iya. Yang akhirnya membuat beliau itu tidak hanya sebagai ahli sufi, seorang sufisme, bahkan beliau dalam beberapa keterangan itu juga seorang fuqaha. Iya. Bahkan gini, ketika 8 tahun belajar, beliau kemudian setelah 8 tahun belajar, beliau kemudian uzlah. Nah di situ kita dapat dimungkinkan beliau memproduksi banyak kitab,
selama 25 tahun. Jadi tadi 18 tahun beliau masuk ke Baghdad, terus 8 tahun beliau belajar dengan sungguh-sungguh tadi. Berarti usia 26 tahun gitu. 26 tahun. Iya toh 26 tahun. Ya, 26 tahun itu setelah beliau lulus dari 8 tahun belajar, beliau uzlah ke gurun, ke hutan, ke pinggir sungai. Bahkan diceritakan pernah dikatakan orang gila. Saking beliau fokus pada mujahadahnya. Riyadohnya seperti itu. Sampai 25 tahun yang nanti 25 tahun tambah tadi 26 ya. Berarti umur 51 tahun. Pada tahun 521 itu beliau dikenalnya bukan seorang sufi, tapi dikenal sebagai fuqaha mazhab Hambali. Seperti itu. Fuqaha ya. Fuqaha. Awal-awal beliau dikenal itu sebagai seorang fuqaha. Dari mazhab Hambali. Oh ya. Seperti itu. Jadi yang masyarakat sekarang ini tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang tokoh sufisme besar. Ternyata beliau juga ahli fikih ya. Ahli fikih di zamannya ya. Di zamannya. Dengan riyadoh yang sebegitu kerasnya. Menghasilkan pemikiran-pemikiran yang sangat besar ya. Yang menjadikan nama beliau besar sampai sekarang ya. Ya. Di situ beliau riyadoh itu sampai umur 51 dan baru menikah di usia 51 tahun itu. Baru menikah usia 51 tahun. Karena sibuk beliau belajar, kemudian sibuk dengan mujahadahnya, riyadohnya. 51 tahun beliau baru tenar karena ada seorang guru datang untuk menyuruh agar dakwah keluar. Dari situlah beliau kemudian dikenal dengan seorang fuqaha mazhab Hambali. Jadi saking kerasnya dalam belajar, beliau sampai lupa memikirkan asmara yang tidak penting itu ya. Tidak penting sekali. Apalagi yang sampai jatuh bangun itu. Duh, Masya Allah. Adalah sebuah tauladan bagi kita semuanya ya. Bahwa asmara yang tidak penting itu harap ditinggalkan saja ya. Kita fokus belajar keras. Fokus. Agar menjadi spesialis di bidangnya gitu ya Pak Ari ya. Sangat-sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Kemudian dalam hal sufisme, dalam beberapa keterangan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah dijelaskan bahwa beliau adalah berhasil menggabungkan disiplin ilmu syariat dan sufisme, juga peletak dasar ajaran Tarekat Al-Qadiriyah. Itu beberapa keterangan menyebut seperti itu. Apakah memang benar seperti itu? Gini, sufi besar sebagai apa tadi? Peletak dasar amaliyah Tarekat Al-Qadiriyah. Pertanyaan sebelum itu tentang penggabungan tadi apa? Beliau berhasil menggabungkan disiplin ilmu syariah dan sufisme. Oh iya. Yang jelas sufisme itu kan pasti dengan syariat, tidak terdikotomi pisah-pisah yang jelas. Namun beliau memang dalam kitab beliau yang mungkin paling terkenal itu Al-Ghunyah itu beliau itu kan bisa dibaca bahwasanya beliau itu memang di situ ada bab-bab tentang fikih, tentang adab, tentang sebagai murid, sebagai syekh, itu semua ada. Dan juga tentang ketauhidan. Yang di situ ada pasal yang menarik, pasal bagaimana itu? Ma'rifatis Shani' azza wa jalla atau memahami Maha Pencipta. Di situ ada kutipan yang kadang itu dijadikan orang sebelah untuk menyerang orang-orang sufi. Seperti apa itu kutipannya? Bahwasanya di situ kan Syekh Abdul Qadir Jailani ada tidak sependapatan tentang Asy'ari, satu pendapat itu. Itu digunakan oleh mereka untuk menyerang orang-orang sufi yang memakai atau menggunakan paham
Asy'ariyah. Asy'ariyah. Ya, seperti itu. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani pun ketika menjelaskan itu bahwasanya beliau tidak seperti dalam memahami Asy'ariyah dan juga tidak memahami seperti halnya Mujassimah. Nah itu, jadi beliau juga tidak Mujassimah seperti itu. Nah ini biasanya kan mereka digunakan untuk, oh ini Syekh Abdul Qadir Jailani biasanya diagung-agungkan tapi pendapatnya beda dengan, ya itu seperti ya wajar lah di masyarakat sekitar. Jadi sebagai kelemahan untuk menyerang pihak yang lain. Padahal ya tidak semua. Ya. Padahal ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani yang lain itu juga mereka juga tidak menerima, seperti halnya tentang tarekat, tentang kesufian itu. Istilahnya hanya haters ya. Iya, sebagai alat untuk menyerang. Kemudian tadi dari keterangan Ustadz Erik tadi bahwa ke Nidhomiyah itu beliau juga terpengaruh oleh pemikiran Al-Hallaj. Itu seberapa besar pengaruh Al-Hallaj dalam pemikiran Syekh Abdul Qadir Jailani ini? Ya, ini kan pemahaman dari orang para pengamat tentang pemikiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini memang pembahasan yang cukup riskan karena kan Al-Hallaj pada zaman itu juga ditentang oleh pemerintah karena terlalu vulgar dalam menjelaskan tentang konsep-konsep tertentu. Nah itu, dan Syekh Abdul Qadir Jailani kalau ini mungkin saya lebih enak menjelaskan di tarekat beliau ada tentang apa itu sanad. Nah, sanad itu di beberapa tarekat pasti nanti ada tentang namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, Al-Hallaj, seperti itu. Saya lebih cenderung melihatnya ketemunya seperti di situ. Ketemunya di situ. Kalau saya menjelaskan tentang mana sih persamaannya, ya nanti ini terlalu vulgar kalau nanti gitu. dijelaskan di khalayak umum. Siap. Bagi saya seperti itu. Ya. Kemudian tentang gelar beliau atau pengakuan beliau bahwa beliau adalah Sultanul Auliya. Bagaimana pendapat Ustadz Erik tentang hal ini? Nah ini pengakuannya dari siapa? Nah, itu satu. Yang jelas memang ada literatur banyak bahwasanya beliau menjelaskan beliau itu di atas para wali. Terus beliau sebagai wali yang mencopot dan memakaikan gelar kewalian pada wali yang lain, berwenang dan ya seperti itu. Dan juga dari pengakuan para murid-murid beliau, para pengamal seperti itu. Yang jelas kan pada zaman sekarang kita tidak bisa pungkiri banyak sekali orang yang masih bertawasul dengan menyebut nama beliau, entah itu pengamal tarekat atau hanya sebagai ikut-ikutan saja, atau seperti saya ini ikut-ikutan atau pengamal manaqib. Itu kan beliau pada kenyataannya sangat banyak yang mengamalkan. Itu kan kalau bukan sebuah kebesaran karomah beliau kan ya nggak mungkin seperti itu. Karena memang beliau sendiri secara pribadi adalah pribadi yang cerdas, alim dan alamah. Alim, alamah, soleh, mujahadahnya puluhan tahun, terus perjuangan mencari ilmu juga sangat besar. Dan juga beliau itu dari sisi ayah, beliau itu mempunyai garis keturunan dari Hasan bin Sayyidina Hasan bin Ali. Kalau dari ibunya itu dari jalur Sayyidina Husain. Jadi beliau juga jalur garis keturunannya bertemu ke Rasulullah, sampai ke Rasulullah. Baik dari bapak ataupun ibu. Baik. Jadi memang gelar Sultanul Auliya itu adalah sebuah kewajaran. Sebuah kewajaran dan memang yaitu kalau para murid membuat sebuah mengagungkan dengan seperti ya wajar, dan kita kalau sebagai pengamat juga sangat wajar juga, dan memang cara menghormati beliau, cara menghormati seorang salaf pengikutnya ya. Baik,
sangat menarik sekali tema kita kali ini tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi mungkin sebagai penutup, Ustadz Eri, monggo kata-kata terakhir penutup. Jangan terakhir, saya masih pengen hidup. Astagfirullah. Jangan masih ingin ingin meneruskan garis keturunan. Subhanallah. Masih hal-hal lain yang banyak saya harus Mohon maaf, kerjakan. Ini tadi sebenarnya sudah ditulis wasiat itu tadi. Oh, iya. Jadi tidak jadi. Jangan dulu. Kalau begitu sebagai kata penutup untuk acara. Oh iya, oke, siap. Ini tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mohon disampaikan kepada para pemirsa. Untuk ini belum saya siapkan, Pak, judul. Oh, justru itu uniknya tanpa persiapan itu berarti memang orisinil dari ya. Ya itu aja ya. Barang siapa melakukan kebaikan dan orang lain mengikuti kebaikannya, maka pahalanya untuk dia dan pahala dari orang yang mengikutinya. Itu kita menteladani seorang Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau riyadhah, kesalehan dan semuanya, terus kemudian diikuti para murid-muridnya, bahkan bukan muridnya tapi juga mengikuti. Itu kan hal yang luar biasa yang perlu kita teladani. Melakukan kebaikan yang nanti orang lain kenal atau tidak kenal bisa terinspirasi dari kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita aplaus untuk narasumber kali ini yang sangat istimewa. Ustadz Erik, terima kasih. Sama-sama Pak Farouk. Semoga tidak kapok istilahnya ya. Iya, kalau yang kami undang kembali memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Erik. Kita doakan juga Pak Erik semoga semakin jaya di udara, jaya di darat, jaya di laut. Renang. Ya, di dunia nyata dan dunia maya. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa, sekian dulu tema bincang kali ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Salam satu nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.